Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Senang sekali siang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Suara Sriwijaya. Pemirsa, tema kita siang hari ini sangat menarik sekali karena kita akan membahas tentang menjaring talent teater di Sumatera Selatan. Apalagi di sini habis pandemi ya, masih pandemi tetapi saat ini sudah mulai bangkit, sekolah-sekolah sudah mulai masuk 100% otomatis tentunya ekstrakurikuler kalau di sekolah ini juga sudah mulai digalakan. Lalu bagaimana kita sama-sama membangkitkan salah satu kesenian yaitu teater. Hal inilah yang akan kita bahas di Suara Sriwijaya siang hari ini. Dan sudah hadir dua orang narasumber saya. Ada Bapak Yosep Sutrisno SE, Ketua Forum Teater Sekolah Sumatera Selatan Fortas gitu ya Pak ya. Selamat siang Pak Yosep, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan ada pembina teater Gembok Palembang, ada Kak Imron Supriyadi SAGM Home. Kak Imron apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan senang sekali pemirsa, saya sudah kedatangan dua orang narasumber ini dan kami tidak berbincang berdua saja, bertiga maksud saya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 menjaring talent teater di Sumatera Selatan. Saya ke Pak Yosep terlebih dahulu, menjaring teater talent teater yang ada di Sumatera Selatan. Bagaimana kondisi teater dulu sih secara umum di Sumatera Selatan Pak Yosep? Baru kita ngomongin kondisinya di sekolah-sekolah ya. Betul sekali Mbak Nada. Sebelum kita sampai ke sana dulu, COVID 2 tahun ini sangat melemahkan perteateran yang ada di Sumatera Selatan. Sangat melemahkan sekali. Apalagi teater-teater sekolah gitu loh. Nah, kegelisahan inilah yang menjadi aura awal bagi kami Fortas ya. Bagi kami Fortas, ini harus bangkit, tidak bisa, ini harus bangkit. Kalau dibeginikan terus gawat Mas Imron. Ini harus kita selesaikan gitu loh. Berawal dari pertemuan kecil dengan Kepala TVRI Palembang pada waktu itu, harus apa yang kita bisa mainkan di sini, kita bangkitkan lagi gitu loh. Akhirnya Fortas melalui Forum Teater Sekolah Sumatera Selatan berencana membuat sesuatu yang besar. Ada goal yang pengen kita capai di situ. Apa goalnya? Intinya kita bagaimana perteateran sekolah di Sumatera Selatan ini berkontinu gitu, bangkit kembali gitu, dan terus menerus. Tidak bisa kita bermain seperti dulu, bangkit tenggelam, bangkit tenggelam, bangkit tenggelam. Ya kayak sepak bola Mas Imron. Ada pelatih baru selesai, ada pelatih baru selesai. Nah sekarang kita terus menerus gitu loh. Forum Teater Sumatera Selatan akan melakukan anugerah Teater Sumatera Selatan. Insya Allah akan kita laksanakan di tahun 2023 nanti. Amin. Dan prosesnya kita mulai dari sekarang. Prosesnya apa? Parade Teater Sumatera Selatan. Itu melalui parade ini alhamdulillah kita diberikan wadah oleh TVRI Stasiun Palembang ini. Diberikan wadah. Kapanlah ini tempat kita bertalent-talent yang ada gitu. Mulailah kita bergerak mencari talent-talent yang ada. Kemarin kita sudah kumpul. Kita sudah kumpul di TVRI Stasiun Palembang, kumpul 49 teater sesumsel. Wow, banyak ternyata. Banyak sekali Mbak Nada, banyak sekali Mbak Nada. Itu sekolah ya 49 teater ini Pak ya? Sekolah, SMA, SMK yang ada di Palembang. Bagaimana? 2 tahun memang benar-benar vakum mereka? Sebetulnya gini loh, kalau dibilang vakum murni itu tidak. Tapi talent ini berserakan Mbak Nada. Kalau bahasa saya berserakan. Di sudut kota Palembang itu ada talent. Di sudut kota Palembang ada, di sudut kota Pagaralam ada, di sudut Muara ini ada talent-talent di situ. Tapi mereka berserakan. Kenapa berserakan? Ketika mereka berserakan, mereka berekspresi dengan dirinya sendiri. Ketika dia berekspresi liar. Liar, benar liar gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada pengawasan di situ. Dan ini kita gunakan. Mari kita bangun teater secara terstruktur melalui Fortas. Sama-sama. Bangkit pasca ya 2 tahun 2 lumayan tahun vakum COVID ini. kita selesaikan seperti ini. Oke, saya ke Kak Imron kalau kayak gitu. Bagaimana respon dari para pelaku teater khususnya di sekolah Kak Imron? Jadi kalau menurut kami sebagai pembina teater dan juga dengan adik-adik, lahirnya Fortas ini, Forum Teater Sekolah Sumatera Selatan ini menjadi satu, bukan embrio ya, tapi ini menjadi satu gairah. Bukan gairah baru, gairah lama tapi kita munculkan kembali. Artinya ada semangat yang menjawab kegelisahan di beberapa teater sekolah yang kegelisahan itu kalau saya meminjam istilah Arswendo ini, ada sebuah komunitas ereksi berekspresi yang selama ini hanya sebatas
di komunal teater-teater yang sama sekali tidak terekspresikan, sehingga ini mau kemana nih kalau bahasa Bung Yosep tadi, ini menjadi liar. Nah, jadi dengan adanya lahirnya Fortas ini, saya pikir menjadi satu wadah yang sangat berpotensi untuk menampung khususnya di lembaga-lembaga sekolah ya, kayak seperti kami, kemudian di beberapa sekolah-sekolah lain. Dan saya pikir ini juga menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah yang lain, apalagi akan disiarkan oleh TVRI Sumsel. Nah, ini menjadi satu ruang berkreativitas bagi sekolah-sekolah yang mungkin selama ini menamakan dirinya sebagai sanggar seni saja, kemudian tidak ada genre khusus teater. Nah, jadi kalau saya mewakili dari teman-teman, khususnya di beberapa sekolah yang saya bina, mereka sangat bergairah dan positif saja melihat ini, bahwa yuk kita sama-sama yang belum punya teater harus dibentuk, yang sudah punya teater kita maksimalkan lagi. Hanya saja gini Mbak Nada, ini sebuah Fortas juga jangan hanya lahir saja Pak Yosep, artinya ini harus bertanggung jawab, jangan hanya untuk membentuk talent ini. Betul, ya. Saya kan gini, ini Fortas lahir, tapi kemudian dibiarkan liar saja sekolah. Jadi saya pikir di sini Fortas juga harus bertanggung jawab, bagaimana menyiapkan pembina-pembina di sekolah-sekolah yang selama ini menjadi keluhan dalam tanda kutip, keluhan ya saya anggap keluhan para guru yang selama ini hanya bisa membina sekedarnya saja. Mereka berbasis kesenian tetapi tidak secara spesifik berbasis teater. Akhirnya munculnya kelompok-kelompok teater di sekolah itu hanya insidental. Ini ada lomba, ada festival, kemudian latihan seminggu tiba-tiba muncul. Akhirnya teman-teman di Fortas atau di teman-teman aktivis teater mengkritik, ini kenapa sinetronis? Ini kenapa tidak sesuai dengan konsep keluar teater? dari itu ya, pakem. Saya bilang, kamu jangan nyalain mereka gitu kan. Sekarang apa yang sudah diperbuat oleh teman-teman teater? Kalian membina teater apa enggak gitu? Nah, makanya Fortas di sini saya pikir Bung Yosep harus bertanggung jawab, jangan hanya sebatas melahirkan saja. Melahirkan talent-talent yang baru, melahirkan para pelatih-pelatih baru yang harus mereka, kalau saya boleh ide Bung Yosep, ke depan Fortas itu bukan hanya melahirkan teater tapi juga melahirkan para pelatih, membuat sebuah pelatihan khusus, training for trainer para pelatih. Sehingga kegelisahan guru-guru ini, Pak Yosep gimana nih? Kami tidak ada pelatih. Nah, itu bertanggung jawab, harus bertanggung jawab dia. Iya, harus bertanggung jawab gitu loh. Jangan tiba-tiba ngelempar aja gitu, dibiarkan liar kan bahaya gitu. Nah, jadi kalau kami sebagai objek dari Fortas sendiri, itu kita juga responsif, mudah-mudahan harapan itu seperti itu Mbak. Karena realitas di sekolah ya kayak gitu. Problemnya kadang-kadang latihan, kadang-kadang tidak. Kemudian nanti kelas 1, kelas 2, apa sebutannya, kelas 10, 11, 12 ya kan, sudah menjelang ujian kan sudah stop nih, sudah fokus, nggak boleh lagi kegiatan. Nanti sudah tamat di perguruan tinggi, what next? Apalagi? Fortas bertanggung jawab, harus mendidik ulang lagi gitu. Jadi jangan lari dari kenyataan dong kan gitu. Iya. Tapi Pak Yos, banyak ya, maksudnya talent-talent di Sumatera Selatan seperti kata Kakak Imron tadi. Banyak sekali. 2-3 hari ini kami sudah melakukan kunjungan khusus gitu loh. Kunjungan khusus ke beberapa sekolah. Sudah SMK, SMA. Dan ada dilematik di situ. Apa tuh? Ada yang berkeinginan ikut dalam parade, tapi kami belum punya teater katanya. Kami itu belum punya sanggar seni gitu, betul. Iya. Kemudian ada yang sedikit person, kami sudah punya teater gitu loh, tapi selama ini mati suri dan tidak berkembang. Gitu. Iya. Fortas harus mengajarkan bagaimana memanajemen teater gitu. Ini janji Mbak Nada. Ini janji loh. Janji ya, di depan pemirsa TVRI. Ya, teman-teman saya banyak loh. Siap. Ya, benar. Teman-teman jurnalis ya. Artinya memanajemen teater yang ada. Artinya itu kan kita bentuk teaternya sampai saat ini kita sudah membentuk 3 teater. Oh iya, di sekolah? Di sekolah. Ada teater Aisyah, ada teater Kartini, itu baru kita bentuk. Dan insya Allah selanjutnya kita akan membentuk teater-teater lain di luar kota Palembang yang belum ada teater. Gitu. Kita bentuk, kita ajarkan. Nah kemudian kita akan turun. Kita akan memverifikasi teater yang ada, kita akan memberikan pelatihan, instruktur, pelatih khusus dari Fortas. Dengan satu kurikulum yang sama. Fortas memberikan kurikulum yang sama untuk ke seluruh pendidikan teater. Begini loh,
aturan main melatih teater di sekolah gitu. Jadi ada buku panduannya. Itu akan kita buat nantinya. Mbak Nada, sorry, ini Gimana? kan saya mewakili dari beberapa sekolah lah ya, walaupun saya bukan guru di sekolah, tapi kan ada sebuah pertanyaan besar. Apalagi ini kan nanti Fortas kan menampilkan kelompok teater kan ke TV Sumsel kan, Betul. artinya yang perlu disampaikan ke kami itu Pak Yosep, ini konsepnya apa nih? Kan kalau dalam frame berpikir TV ini kan selalu frame-nya drama remaja. Siap. Dul Muluk yang cut Yang to umum cut, lah ya, kalau kan, nggak yang umum tradisional gitu ya. Nah ini mungkin perlu juga dibuat sebuah penjelasan kepada kami khususnya sebagai pembina teater supaya kita juga tahu nih standarisasi di TV Sumsel sama Fortas supaya sama gimana nih. Jangan-jangan kita sudah membuat pementasan, sudah mengemas pementasan ternyata Ternyata nggak lulus sensor. nggak lulus sensor kan gitu. Nah, gitu bahasanya kan repot, kita sudah payah-payah kan. Nah, itu perlu diklarifikasi Benar. juga untuk, gitu. untuk tahap awal ini kan anugerah yang pertama lah bahasa kita. Oke. Nah, anugerah yang pertama di tahun 2022 insya Allah nanti pihak terkait lah nanti akan membackup semua ini. Ada anugerah yang kedua di tahun 2024 ya. Mudah-mudahan. Untuk yang awal kita bebaskan berkreasi dulu. Apapun itu. Artinya apapun, mau tradisional oke, mau modern oke gitu loh, mau mini kata oke, mau teater gerak oke, silakan. Tapi dengan catatan konsepnya konsep panggung, Iya. konsep panggung yang kita pakai gitu loh. Artinya sebelum dia tampil di TVRI Sumsel, kita kurasi dulu, kita ke lapangan dulu, Oke. mensesuaikan dengan standar TVRI. Karena kita punya keinginan apa yang kita tampilkan ini ada value added, ada nilai tambah, ada Betul. nilai jual. Betul, sesuai Karena dengan urusannya nilai. kita perpanjang nanti ke pariwisata. Nah, contoh pada saat ini, pada saat ini kita ada acara PAI, Pesona Ampera Icon. Kebetulan saya terlibat di situ. Mohon maaf, inisiator Bung Suparman Romad dari tanggal 20 sampai 28 itu mengadakan PAI. Teater Sesumsel bisa bergabung di situ, bisa Berekspresi. warming up, pemanasan dulu. Oke. Pemanasan dulu di Pesona Ampera Event-event Icon ya. ya. Di sana, kemudian baru kita ke sini. Artinya, keran-keran kecil itu sudah terbuka gitu loh. Ayo para senior, mari kita bermain sekarang. Kira-kira seperti itu yang bisa kita mainkan. Itu mana ada. Oke. Kak Imron, yang maksudnya kalau selama ini yang suka maksudnya keluar alur, keluar jalur itu yang bagaimana sih Di konsep teater. di konsep teater? Jadi gini loh Mbak Nada, sering kali saya melihat beberapa pementasan yang festival lah ya di panggung. Itu beberapa teman-teman teater yang paham tentang konsep panggung selalu, wah ini kenapa kayak sinetron gitu. Misalnya apa kabar, cipika-cipiki gitu kan, salaman. Kalau dalam konsep teater menurut teman-teman Harusnya, yang paham itu kan tidak seperti itu gitu kan, dengan gerak, dengan langkah-langkah kaboki atau apapun bentuknya. Jadi konsepnya betul-betul panggung ya. Kalau misalnya kita melihat adegan ketoprak itu walaupun seperti itu, itulah bentuk teater yang dalam konteks tradisional. Kalau kita punya Dul Muluk ya kan. Nah, kritik itu yang saya dengar sejak tahun 99 lah saya mulai masuk ke festival ya. Itu ya dikritik, sudah dikritik nggak dibina, sudah dikritik nggak dibina. Selalu menyalahkan pihak sekolah. Ini saya ngebelain sekolah nih. Iya. Ya kan? Kenapa kami dikritik aja tapi nggak dilatih? Mestinya kritik diisi, kritik diisi. Iya. Setiap kali tampil, oke, yang siswa ini sudah tamat, kemudian muncul lagi dengan pembina yang sama. Pertanyaan saya, kenapa para senior-senior teater, khususnya nih, ini tanggung jawab Fortas juga, Pak Yosep, ya kan? Jadi jangan omdo gitu kan, kan gitu, harus bertanggung jawab nih. Karena guru pasti dengan konsep yang lama seperti itu, festival nanti masuk festival seperti itu lagi. Nah, Karena ilmunya begitu. betul, Ya. tidak ada kontribusi baru, tidak ada pengembangan. Nah makanya training for trainer itu saya pikir dua kemungkinan, apakah ini memang untuk guru seni teater di sekolah atau orang-orang non guru ya kan Yang dilatih ya. dilatih, dibekali kurikulum yang kata Pak Yosep itu betul akan disamakan, silahkan untuk berkreasi melalui sekolah. Nah, tapi ada satu hal yang harus disampaikan juga ke Fortas. Fortas harus membangun komunikasi dulu sama teater, para pelatih dengan guru sekolah. Jangan tiba-tiba sudah dilatih dilempar. Artinya gini mekanismenya, ketika sudah ada pelatihan, kemudian direkrut, nanti guru kita kumpulin. Saya nih, saya sebagai guru, Pak Yosep, saya kumpul dong sama teman-teman guru. Mana nih pelatih untuk saya? Kan gitu.
TOT. Nah, itu yang bertanggung jawab Fortas yang ngatur. Jadi jangan kita nih sebagai orang yang di bawah di sekolah kita nerima gitu kan. Ya, Oh, oke. ayo kita sama-sama berlatih dan kita siap untuk menerima pelatih yang datang. Yang ngatur Fortas. Siap. Nah, kayak gitu. Nah, kalau mekanisme Fortas nggak jelas kan repot juga gitu kan. Makanya harus diperjelas di sini. makanya kita Iya, kan? konfirmasi Pak Yosef sudah Betul. menyiapkan kurikulum itu belum? Harus diperjelas. Gitu, ya. Harus diperjelas gitu. Iya, apakah sudah ada kurikulum yang memang bertujuan untuk kita nanti jawabnya? Jadi Harus karena- break dulu. iya, Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. TPRI Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 menjaring talent teater di Sumatera Selatan. Masih menjadi tema kita di siang hari ini bersama dengan Pak Yosef dan juga Kak Imron Supriyadi. Tadi Pak Yosef, bagaimana dari Fortas sendiri, apakah sudah membentuk sebuah kurikulum yang memang jangka panjang ya, bukan cuma jangka pendek aja ketika anugerah selesai, sudahlah gitu gimana? Makanya saya bilang tadi, ini adalah proses pembinaan jangka panjang. Sebetulnya saya tersinggung apa yang disampaikan Pak Imron. Oh, kita terima telepon dulu nih, ada Oh, iya. tertarik nih. Selamat siang Suara Sriwijaya. Halo. Halo. Selamat siang. Oke. Oh ya, Halo. Ya, halo. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Rizky. Bapak Riki. Ya, Silakan Pak. yang pertama kami sebagai salah satu anak wali dari siswa yang baru masuk ke sekolah menengah atas, cukup gembira dengan adanya berita di TPRI pada hari ini. Kami apresiasi karena di samping ini kami mengkhawatirkan apabila anak-anak ini mereka menyalurkan seninya di dan kami khawatir tidak ada yang mengarahkannya. Nah, dengan adanya Fortes ini kami berharap bisa jemput bola ke sekolah-sekolahan agar anak-anak ini mendapatkan wadah untuk menjalankan seninya. Seperti itu. Baik. Jangan sampai di luar kami tidak bisa, mereka kan mencuri-curi kan misalkan kegiatannya di luar. Dengan adanya kegiatan seperti wadah ini, kami sangat menyambut baik di Sumsel ini. Baik. Iya, Terima kasih Pak Rizky. iya, terima kasih. Oke.
Sudah ada wali murid Pak Yosep ini yang Siap, siap, semangat siap. ini. Terima kasih malah katanya tadi gimana? Ya, alhamdulillah. Tapi saya Pak Rizky, memang Fortas dilahirkan karena ada talent-talent yang berserakan seperti saya. Ada talent-talent liar gitu loh. Insya Allah dengan adanya Fortas kita satukan, kita bina dengan benar. Yang kebetulan alhamdulillah TVRI Sumsel siap mewadahi itu semua. Ketika ada wadahnya sudah ada. Yang mengayomi sudah ada gitu loh. Pelatihnya dikirim ya. Ngirim ya nanti ya berarti Ya. ya kan ada. Terus Harus kami, bertanggung jawab. salah dong. apa lagi Iya, gitu loh. Itu sudah kita. Wajib. Dan pada saat ini kenapa? Ketika sebuah pementasan, ketika sebuah eksibisi, ya, maka kita buat permanen, maka kita ada kita buat anugerah. Anugerah itu untuk apa? Sebuah penghargaan kepada mereka yang sukses itu. Sebuah penghargaan. Bangganya bukan main ketika penghargaan itu didapat oleh mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang disampaikan Mak Simron tadi sebetulnya saya tersinggung lah. harus tersinggung ya. Tersinggung gitu loh. Iya, harus. Sepertinya Portas ini tidak Portas jangan angkat-angkat tai ayam. Oh, iya dong. Seperti itu kan. Sebenarnya Mas Imron yang mengatakan, oh tidak, kita tidak angkat-angkat tai ayam. Kita berproses. Kita akan menghubungi pihak-pihak yang terkait. Kita akan menghubungi Dignas. Kita akan menghubungi pariwisata. Karena kenapa? Kita akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan talent-talent yang bernilai jual. Ketika talent itu bernilai jual, insya Allah Mbak Nada dia akan bernilai pariwisata. Oke. Karena Ada nilai tambah gitu. Karena terlalu lelah Bung Yosep. Siap. Artinya banyak sekali bunga-bunga yang bertebaran di sekolah-sekolah akan ini. Ternyata faktanya bunga bangkai. Kan gitu. Kita yang kemudian berharap-harap ada bunga datang, ternyata bunga bangkai kan nggak enak. Nah kita pengen Fortas itu jangan jadi bunga bangkai baru. Siap. Tapi kan? tantangannya apa sih? Takutnya jadi bunga bangkai kalau kata Kak Iya. Imron tadi. Sebetulnya persoalan cuma sedikit gitu loh. Sekolah tinggal menyiapkan SDM. Tinggal Siswa mengambil maksudnya. siswa-siswa hobi. Yang suka ya. Yang pada tahap awalnya mereka hobi dulu. Oke. Apa kesukaanmu? Saya suka menyanyi Kak Yosep, katanya kan. Apa kesukaanmu? Saya suka puisi Kak Yosep. Apa kesukaanmu? Saya suka melukis, saya suka musik. Bahkan saya suka baca puisi. Nah, kesukaan-kesukaan ini kita himpun gitu loh. Kita himpun di sebuah manajemen kecil, manajemen teater sekolah. Terbentuklah sebuah teater. Oke. Ya. Kita turunkan pelatih dari Portas. Siapa yang melatih dari Portas? Banyak. Jago-jago di seniman di Palembang ini banyak yang sudah jadi pelatih. Tapi mereka itu pelatih independen gitu loh. Tidak diwadahi gitu loh. Pak Yosep janji ya? Oh, siap. Ya janji ya. Ini Banyak sekali. disiarkan, Banyak ya? Banyak ya. disiarkan di TV Sumsel nih. Diwadahi. Ketika mereka diwadahi, kita simpun jadi satu. Banyak kan budaya-budayawan kita ya yang sudah ada sekarang ini. Oke. Mereka akan bawa surat dari Fortas. Oke. Kami akan melatih di sekolah ini, diarahkan gitu loh. Berapa lama itu? Atau selama, maksudnya bertanggung jawab selama akan ada anugerah Artinya ini? begini loh, bukan berapa lama dia mengajar situ kan? Ada kecocokan di antara pelatih dan siswa gitu loh. Oke. Oh ini nyambung Pak Yosep, saya dilatih dengan Bapak ini dengan aturan seperti ini. Masuk dengan dia, ya terus menerus gitu loh. Ya, Walaupun insya itu terganti rolling kepala sekolah. siap seperti itu. Tidak akan terus menerus berjalan gitu loh. Artinya Hingga tidak terpengaruh dengan struktur tidak kepala perlu sekolah dengan kan struktur gitu. kepala sekolah gitu loh. Agar ada kecocokan antara siswa dan Pelatih. dengan pelatihnya itu tadi gitu loh. Yang terpenting kurikulumnya satu. Nanti kita akan bersama-sama Bikin kurikulum itu bikin ya? kurikulum. Fortas akan mengadakan pertemuan dengan pelatih-pelatih teater yang ada di Sumsel. Mari Bang Febri ya, Febri. Mari siapa kira-kira seperti itu? Bang Inok datang ke sini, kita buat kurikulum teater sama-sama. Kita bangun sama-sama. Dan ini kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus berhubungan dengan pihak yang terkait gitu loh. Jadi apa yang diminta oleh wali murid tadi, ya kita jadikan suatu bahwa ini bukan main-main gitu loh. Dan insya Allah ini akan terus-menerus gitu loh. Terus-menerus. Anugerah yang pertama 2023, 2024 anugerah yang kedua gitu loh. Dan dibuat permanen. Oke. Nggak mungkin lah penguasa kita tidak setuju dengan hal seperti ini gitu kan, kira-kira seperti itu. Oke. Kak Imron, responnya sendiri dari sekolah-sekolah dengan adanya anugerah ini? Kalau
secara naluriah manusia ini kan selalu ingin dipuji ya. Betul. Iya kan? Ada apa Jadi ya? Ada selalu- rewardnya ya. Iya, jadi memang punishment reward ini ya harus ada gitu kan. Kalau di luar negeri itu pemain terburuk pun dapat penghargaan. Kalau di Indonesia kan yang terbaik gitu kan. Yang terburuk dapat piala namanya piala kambing hitam gitu kan. Nah, jadi Sebentar Mas Imron. ntar dulu, saya belum selesai. Jadi kalau anugerah ini terlepas apalah nanti bentuknya. Jadi kalau menurut kami ya tetap akan menjadi sebuah motivasi ya. Saya baru sekitar 2 hari yang lalu saya ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah MAN 1 Ogan Ilir, Ibu Nelly, sangat antusias menerima kabar ini ya. Walaupun di dalam sekolah sendiri belum ada teaternya. Belum ada. Beliau berjanji akan mengumpulkan beberapa wakasek bagaimana supaya teater ini supaya bisa dibentuk, bahkan ketika mau disiarin di TV TVRI Sumsel, wah luar biasa gitu kan. Ya sebenarnya kalau saya melihat potensi peluang masuk di TVRI Sumsel, buat saya ini marketing gitu loh. Artinya pemasaran yang gratisan, ya kan? Kan pentas nih atas nama sekolah, dengan sendirinya kan sekolah akan naik. Betul. Apalagi nanti di ujung acara, kata Bang Yosep tadi ada penghargaan, ada anugerah, dan itu pasti menyebut nama sekolah, kepala sekolah akan disebut. Siswa-siswa yang Siswanya penaik. juga hadir gitu. Paling tidak bagi sekolah yang mohon maaf selama ini tidak promosi, salah kalau tidak memanfaatkan dalam tanda kutip peluang yang sudah dibuka oleh Fortas dan TVRI Sumsel. Jadi saya pikir ini harus cepat-cepat sekolah-sekolah yang belum punya. Bentuk ya. Ya bentuk. Tapi sekali lagi saya tagih tanggung jawab Fortas, jangan cuma menunggu. Ya. You harus turun ke bawah. Ini Jangan bahasanya ayo nembak gitu terus. kan. Kayak gitu. Selama ini kan nunggu ABS gitu kan. Sudah lah mana laporan-laporan nggak bisa gitu Bung Yosep. Harus Yang turun ke terpenting bawah. begini Mas Imron, jangan ragukan kami gitu. Jadi Enggak, ini pengalaman yang sudah. bukan seperti itu. Kenapa jangan ragu? Kami datang ini bukan serta merta baru lahir besok timbul, tidak. Ini kan berproses gitu kan seperti itu. Ada yang belum tersampaikan tadi. Setelah sebuah pementasan, di situ ada bedah panggung gitu loh. Oh, tuh. Ada Gimana bedah tuh? panggung. Misalnya SMK ini pentas 40 menit, 20 menit ada bedah panggung. Bedah panggung ini edukasi loh. Mengedukasi apa yang ditampilkan oleh teater sekolah. Itu yang pertama. Kedua, penghargaan. Penghargaan itu tidak menunggu lama, tidak menunggu 27 Maret 2023 baru mendapatkan penghargaan. Tidak, setelah pentas itu sudah mendapat penghargaan. Sudah mendapat ucapan terima kasih gitu loh. Jadi apresiasi. Wah, ada apresiasi, ucapan terima kasih kepada sekolah yang telah berpartisipasi dalam acara parade ini gitu loh. Artinya mereka sudah secara umum sudah mendapatkan penghargaan itu gitu loh. Apalagi di anugerah nanti ya dengar-dengar sudah ada dari kota luar untuk bersiap-siap menjadi tempat anugerahnya sudah ada. Pak Yosep, gimana kalau anugerahnya di kota kami? Sumsel ya? Sumsel, dia sudah minta. Bukan Palembang yang pasti, bukan Palembang, dari luar kota. Saya bilang, bisa di tempat kamu, bisa. Tapi sekolahmu harus ikut. Masa tuan rumah tidak menghadirkan? Kira-kira kan seperti itu. Oke. Panjang ya. Iya. Maksudnya proses-prosesnya juga yang cukup panjang dan sudah ditagih juga sama sekolah-sekolah ini. Sudah, iya. Sudah kapan? Kalau ini maksudnya sudah pertemuan kemarin ya Pak Yosep ya sama sekolah-sekolah. Apalagi nih proses yang akan dilakukan sekarang ini? Sudah mulai membuka, sekolah-sekolah sudah membuat teater-teater kan? Sudah. Pelatih-pelatih juga sudah dikumpul-kumpulkan, sudah di tahap itu? Sudah. Untuk sementara ini kami sudah ke lapangan. Makanya saya bilang sama Manada, Fortas sudah turun ke lapangan mengunjungi beberapa sekolah dan membentuk teater yang belum ada teaternya. Dan itu sudah Ada satu kelemahan di lembaga-lembaga yang kita lihat Mbak Nada. Formalitas. Selalu lembaga lahir itu karena insidental sebuah peristiwa, setelah itu hilang. Karena akan ada gitu ya, anugerah. Karena akan ada anugerah, karena akan ada. Jadi syarat, ya kan? Mau lahir bersyarat. Ntar dulu, ya kan? Nah, setelah itu, misalnya lomba baca puisi, lomba penulisan cerpen, lomba teater festival teater. Sekarang saya pertanyakan ke Fortas sendiri kan, Anda harus bertanggung jawab untuk database. Siap. Kan gitu. Selama ini orang bertanya berapa sih teater di Sumsel di sekolah, ya kan? Nah, kemarin ketika kita ikut dalam pertemuan di TVRI Sumsel di aula, kita baru tahu ternyata teman-teman banyak juga yang sudah bentuk, ada yang belum terbentuk. Nah, maksud saya ke depan kita sebagai pihak sekolah ya
komunikasi jalan terus, kemudian ya Fortas yang harus memfasilitasi bagaimana kita jangan sampai terputus gitu. Oke. Iya. Upaya memaksimalkan database-nya ya. Nanti Ya. dijawabnya harus promo lagi. Iya, siap. Pemirsa, kami mengundang Anda setelah ini di line telepon di 0711131145. Bapak tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya, menjaring talent teater Sumatera Selatan masih menjadi tema kita di hari ini, dan Anda masih dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Nah, tadi terputus di Pak Yosep ya, bagaimana memaksimalkan untuk database ini untuk teater di sekolah-sekolah di Sumsel ini? Ya, artinya Fortas harus siap itu loh. Pada kumpul pertama kita sudah menjaring 49 teater. Sudah dirilis ya? Yang hadir, sudah dirilis. Dan kita mengadakan apa? Fakta ke lapangan. Apa betul ada teater itu? Gitu loh. Kita terima telepon dulu ya. Mungkin salah satu sekolah yang punya teater hari ini. Selamat siang, halo. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Saya Amir Hamzah Arga dari Kenten. Silakan Pak Amir. Halo. Halo, Kamil. Aduh. Di Imron sama di Joseph. Siap. Aduh, ini senior nih. Aduh. Siap. Pelatih teater nih. Masya Allah. Akhirnya masuk juga. Aku baru dengar ini. Apa yang kau buat ini, Teh? Apa serius ini? Siap. Serius sangat. Serius apa? Serius banget. Nah, aku ini ada sedikit syarat kan. Kalau untuk di SMA, SMK itu, menurut aku jangan dimasukkan dalam kurikulum. Ini. Sebab menurut pengalaman aku, kalau dimasukkan dalam kurikulum di sekolah seperti ini, pelajaran teater atau drama ini, dia akan kalah dengan pelajaran yang lain. Siap. Tidak menjadi perhatian begitu serius. Hanya sekedar untuk untuk menambah nilai-nilai saja. Nah, tapi ada baiknya ini mungkin dibentuk teater sekolah ini untuk anak-anak yang betul-betul berminat dalam bidang teater. Siap. Supaya bisa berkelanjutan, bukan hanya untuk sekedar mencari nilai itu saja. Iya. Dan bisa dikelanjutkan, seandainya sudah lulus dari SMA atau SMK itu, dia masih tetap bergabung di teater sekolah itu. Iya. Dia bisa menjadi senior dan mengajak adik-adiknya untuk terus tetap belajar atau berlatih teater. Itu saja. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Lah, Pak Yosep ditanya lagi sama senior Ninian apa katanya. Serius dah. Bang Amir Hamzah ini kebanggaan kami loh gitu loh. Ya, kami banyak belajar dari beliau. Sama kami Banyak juga belajar dari beliau. bergaung ya. Ya, artinya ini serius, Sep. Ya, mungkin ini pengalaman masa lalu beliau, bentuk mati. Saya bilang ini serius, Mas Amir. Bahkan kami sangat butuh dengan Mas Amir nantinya gitu loh. Teater tetap dia tidak masuk dalam sebuah kurikulum, tetap dia ekstrakurikuler. Yang perlu nanti mohon bantuan Bang Amir Hamzah adalah bagaimana kita membuat materi keseragaman pelatihan teater di sekolah gitu. Itu yang kita butuhkan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan kumpul beberapa senior teater, kurikulum yang bagaimana bentuk pelatihan yang bagaimana yang akan kita luncurkan gitu loh. Sehingga seluruh pelatih instruktur teater di sekolah sama caranya kira-kira seperti itu. Ada standarnya. Ada standarnya gitu loh kira-kira. Siap Bang Amir, siap. Akan kita laksanakan itu gitu loh. Baik, Kak Imron, sebenarnya kalau misalnya tadi sih, kita telepon lagi nih, kita terima dulu. Menarik perbincangan kita, selamat siang, halo. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Pak Sukri Soha di Tangga Buntung. Silakan Pak Sukri. Penulis novel beliau nih. Ya. Masya Allah. Pak Imron sudah memperkenalkan saya. Waalaikumsalam. Begini Pak Imron dan Pak Sutri ya, Pak Sutri Yosep. Kami memang agak kurang mendapatkan informasi mengenai kegiatan teater pada Palembang. Kalau dulu pernah ada di Montera ya, waktu masa-masa masih muda dulu latihan di sana dengan almarhum. Kemudian dengan Pak Imron juga waktu UIN 3 dari Pasar. Nah, makanya begini, banyak anak-anak milenial sekarang ini ingin gabung atau ingin ikut teater, tapi mereka kekurangan informasi, terutama yang di luar sekolah.
yang mereka sudah tamat sekolah atau yang sudah sekolah, yang punya talenta teater, tapi mereka tidak punya wadah untuk bergabung. Nah, memungkinkah dalam dialog ini bisa memberikan informasi di mana dan siapa atau bagaimana cara mereka yang talenta di luar sekolah ini, yang talenta teater itu bisa bergabung. Termasuk juga pola jika mereka sudah bisa, pola pengembangannya itu seperti apa gitu. Mereka mengapresiasikan teater mereka, penampilan mereka di mana. Oke. Sepertinya pemerintah kita kurang respect ya, pemerintah baik provinsi maupun terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukri. Ini Pak Yosef semangat sekali seperti mau menjawab nih. Iya. Masya Allah. Terima kasih Mas Sukri gitu loh. Ya artinya untuk teater independen kita sudah punya organisasinya sebetulnya. Untuk tingkat provinsi kita punya DKSS. Untuk tingkat kota kita punya DKP gitu. Saya tidak dalam domain untuk menjelaskan itu kira-kira kan. Biar halo ketua DKP turun dong ke sini gitu. Halo ketua DKSS mari kita bermain ke TVRI kira-kira seperti itu kan. Nanti mereka akan yang menjelaskan. Tapi kalau untuk berkaitan sama teater sekolah, kita Fortas akan membongkar itu semua dan akan menyampaikannya semaksimal mungkin. Itu kira-kira untuk yang Mas Sukri tadi, Mas Imran kira-kira. Imran ada yang mau nambahkan? Sukri Soha ini juga bagian sejarah ya di dalam perjalanan berkesenian di Palembang ya. Walaupun mungkin karena dia adik saya ya, jadi saya sebut nama saja. Lebih ke sastra kalau di Forum Lingkar Pena. Kalau di teater dia juga ikut dalam tidak selalu ikut dalam permainan, lebih kepada penulisan ya. Menulis naskah. Sama seperti saya lebih ke nulis sebenarnya. Ketika saya kemudian ikut menjadi pelatih itu juga berguru pada Kak Amir Hamzah, kepada Febri Alintani, kepada Teguh Ireng gitu kan. Kemudian ada senior kami di tradisional. Tidak buat pengakuan, belajar dengan saya. Oh iya, Pak Yosef begitu kan. Muntah-muntah sudah duduk bersama dia. Iya, kadang-kadang memang itu izin senior. Yang di depan mata tuh nggak tampak. Pak yang senior di tradisional Kak John Har gitu kan, terus almarhum Pak Musin, Rusdi Bay, Pak Nur Hasan, Pak Ibrahim. Jadi guru-guru saya ya itu. Nah, kembali kepada kondisi memang tadi yang diceritakan oleh Sukri Soha tadi, memang itu terputus komunikasi. Teater-teater kampus terutama, maksud saya yang tadi yang saya kasih tahu bahwa kelas 10, 11, 12 ketika sudah kelas 12 terputus. Mereka mau ngapain gitu kan. Nah, ini mungkin Fortas juga bertanggung jawab bagaimana mereka setelah mereka tamat dari sekolah, upayakan bagaimana Fortas juga tetap ada database. Sehingga mereka harus menjadi trainer di sekolah-sekolah mereka sendiri. Karena gini, secara psikologi, historis itu beda loh ya. Benar, alumni ya. Alumni itu beda. Karena kalau yang ngajari alumni dengan yang bukan alumni itu beda, Bung Yosef. Siap. Jadi ya kita ngerasain sendiri lah di Unsri, di UIN, di Bidar atau di Stisipol atau dimanapun berada. Kembali ke rumah. Kembali ke rumah sendiri itu beda. Dindo, gitu kan beda. Tapi ketika ada orang lain masuk itu, lu siapa gitu. Jadi maksud saya Fortas juga harus sekali lagi ini minta pertanggungjawaban kan. Database itu bukan hanya komunitas secara komunal, tetapi juga secara personal. Person seperti yang dikatakan Pak Sukri tadi kan. Bagaimana mereka setelah keluar dia bertanggung jawab juga membina teaternya yang pernah dia melahirkan gitu loh. Ya artinya begini, Mas Imron itu berharap bagaimana talent teater di sekolah itu menjadi pelatih teater pada waktunya gitu. Jangan putus gitu loh. Jangan putus. Banyak tuntutannya nih Mbak. Memang loh. Enggak, ini kan saya mewakili dari beberapa betul. Kak Amir tadi juga trauma dengan lembaga-lembaga banyak botol tetapi tidak berisi, botol kosong gitu kan. Makanya saya harus bilang, halo pariwisata, halo Diknas, kira-kira jadi seperti itu. Mari dirangkul semuanya ya. PR besar juga nih buat Pak Yosef ini, berarti untuk bisa mengajak semua stakeholder terkait ini. Makanya pada tahap awal ini kita pemanasan, kita warming up dulu. Makanya kita ada Pesona Ampera Icon. Pesona Ampera Icon semua teater sekolah yang sudah siap untuk pemanasan bisa tampil di pentas 20 sampai 28 nanti. Saya ngelamar deh. Siap. Kamu jago puisi, kamu jago teater, kamu jago pantomim. Mari kita turun bersama-sama di Pesona Ampera Icon. Kira-kira seperti itu kan sudah ada tempat pemanasan gitu loh. Ada kurasi? Ada kurasinya. Ada semua ya. Ada semua kita seperti itu.
Iya, silahkan untuk menghubungi Pak Yosep ini Siap. kalau misalnya mau bersama-sama ya. Kebetulan Yosep ditunjuk sebagai apa namanya itu di lingkup seni budaya untuk acara pementasan di PAI tersebut. Biar maksudnya saling apa ya, saling ketemu dulu lah sesama para pementas teater ini ya. Kita harus break dulu lagi. Pemirsa, Anda masih bergabung, nanti bisa bersama kami 0711311454. Tetaplah bersama kami. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Menjaring talent teater di Sumatera Selatan masih menjadi tema kita di siang hari ini di segmen terakhir hari ini 0711311454. Mudah-mudahan masih bisa tetap bergabung bersama kami karena semakin menyenangkan perbincangan ini ya, semakin kita bisa membahas soal teater di Sumatera Selatan. Tapi gini, Pak Yosep ini kan sebagai ketua forum Fortas nih, maksudnya berarti ada sebuah apa ya istilahnya tuh, ada sebuah teriak apa sih ya, sesuatu keinginan yang luar biasa mendirikan ini, gitu ya, keinginan yang cita-cita yang cukup tinggi, pengen ada anugerah, pengen itu. Jadi sebenarnya Pak Yosep ini siapa sih Pak? Ya, Kak Imron tadi juga belajarnya sama Pak Yosep nih. Iya, jangan ngomong aja kan, jangan-jangan nggak berprestasi dia. Ngomong doang. Sejarahnya panjang. Nah, kalau ini udah cerita seperti ini, air mata ini selalu berlinang. Waduh, udah kelihatan ini ya. Karena berproses dari sebuah pencarian. Saya tampil waktu SMP di Muara ini bersama Karang Taruna Kecil, ada nama teater kecil namanya Teater Sembadu. Dan pementasan pertama saya adalah judulnya Awal dan Mirah. Apa itu? Oh, okay. Sebuah kisah panggung gitu loh. Udah kelihatan air matanya. Iya, kelihatan itu. Tisu-tisu tolong. 87 saya ke Palembang mencari sebuah teater di sini, nggak ketemu. Nontonlah saya TV hitam putih pada waktu itu. Judulnya Cinta Kota-Kota. Para pemainnya kalau nggak salah Bung Alen waktu itu kan.
drama remaja. Dalam perjalanan, oh itu ada teater. Masuklah, terjeburlah saya di teater Leksi. Ketemu teater Leksi itu tidak mudah. 3 hari saya mencarinya gitu loh. Bergabung saya di teater Leksi. Ada Bung Yan Romain, kakak sekaligus pelatih saya, menyambungkan ke lebih tinggi. Ketemu Bung Anto Narasoma, ketemu Bang Toton, itu di teater Leksi. Ketemu Bang Febri, almarhum Darto. Berkumpullah saya di situ. Puncaknya saya main sinetron pemeran utama Begala Sakti. Oh. Puncaknya. Tahun berapa? Tahun 91. Saya sudah jadi pemeran utama. Pemeran utama. Pemeran utama. Gila bener gitu loh. Dari teater ke sinetron jadi ya? Main drama remaja. Kalau waktu dulu, ini pemain drama remaja, ini pemain full. Yang sudah main full, jangan main drama remaja lagi gitu loh. Untuk mencapai di main full itu, wah harus berat. Persaingan berat di teater Leksi pada waktu itu. Main kedua panggilnya Raden Simbang Guma, main ketiga Ceola. Akhirnya hampir 20 sinetron saya perankan pada waktu itu. Waduh. 20 pemeran utama, protagonis. Kalau soal romantisan itu bagian saya. Oh gitu ya. Pada waktu itu. Ini lagi acting gak nih? Oh tidak. akhirnya mungkin pada waktu capstar kita siapa Pak waktu aku lupa. Gunawan bukan? Gunawan Subagio. Oh lebih dahulu dari Pak Gunawan. Pada waktu itu Pak Rian Pasaribu Pak Rian Pasaribu. Di situ kita mendapatkan ada sepekan sinetron TVRI 1 minggu. Itu sama sepekan sinetron TVRI, pengolahannya sama. Ada anugerah di situ diberikan oleh TVRI. Nah itu yang memacu saya. Kenapa anugerah ini tidak diberikan kepada anak sekolah saat ini? Panggilan jiwa lah ya. Panggilan jiwa. Dari latar belakang itu. Ya, alhamdulillah pada waktu itu kita menjadi salah satu pemeran utama yang terbaik. Gitu. Jadi ada prestasi aku nih Ron, enggak mencak-mencak buat yang model ini gitu loh. Iya, supaya orang tahu gitu kan. Ada sejarah. Bergulir terus bergulir, kita pernah pentas panggung juga tertantang. Itu ada pentas panggung Bukit Putri. Ya alhamdulillah kita buat. Tahun 99 Tahun 99 kita masih kembali. Saya nonton itu. Ya, berproses, kemudian menghilang sejenak, cari makan, buat hidup anak dan istri. Pensiun sekarang, balik lagi basic ke sini, gitu kira-kira. Iya, kembali lah ya. Kembali ke rumah istilahnya. Iya. Kalau Kak Imron sendiri juga besar di TVRI juga nih Kak? Saya tahun 96 gabung dengan Teater Aladin ya. Tahun 93 gabung Teater Aladin, mulai 95, 96 sudah di Teater Kereta, Teater Aladin, ikut almarhum Kak Rusdi B, Kak Muhsin Fajri, Kak Ibrahim, Kak Nur Hasan di ASPB Subuh ya. ASPB Subuh ini sebuah lembaga seni yang di bawah Tamadun Depak Sumsel. Jadi saya bermula dari sana, dari UIN ya. Sekarang UIN dulu IAIN. Nah, jadi berapa kali teater kampus itu ya? Teater kampus. Jadi kalau saya masuk ke TVRI Sumsel ini sebenarnya rumah sendiri sebenarnya. Karena di era-era 90-an saya juga sering tampil mengisi madah rebana, musikalisasi puisi Islami. Setiap PHB itu pasti langganan. Jadi Teater Aladin kan memang genrenya genre agama. Aladin, Allah itu gaya, din itu kan agama. Adin gitu kan, Aladin. Nah gitu kan. Jadi setiap waktu ada acara PHB, Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu kita yang ngisi. Leksi juga loh. Leksi bukan cuma Leksi itu lembaga seni budaya Islam. Iya. Leksi itu. Cuman beda, saya kan tidak pernah bersentuhan dengan Leksi gitu kan. Aladin, ini ya satu Leksi. Jadi genrenya beda. Kita jalurnya kan Kemenak gitu kan. Siap. Betul. Nah, jadi dari situ kemudian saya menempatkan diri sebagai penulis, karena saya lihat penulisnya itu saja. Akhirnya wah ini gawat nih kalau nggak ada penulis kayaknya harus cepat diganti. Harus ada pengembangan cerita. Akhirnya saya belajar dengan sepekan sinetron daerah di Palembang waktu itu ya, di TVRI Sumsel juga membuat sepekan sinetron. Saya nonton. Dan saya sebenarnya nonton TVRI Sumsel itu sejak saya waktu itu nggak kenal dengan Bung Yosep. Waktu main Terata ya, Terata ya. Ada serial Terata itu sudah main dan itu saya gemar. Nah ketika kemudian saya ke Palembang, gabung di Teater Aladin, di Teater Kereta, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, saya bertemulah dengan beberapa teman yang kemudian dibawa ke sini oleh rekan-rekan Aladin. Nah dari situ saya mendekonstruksi diri untuk menjadi penulis. Dan naskah pertama saya diproduksi oleh TVRI Sumsel itu waktu itu kalau nggak salah drama remaja yang berjudul Menepis Kebimbangan, cerita tentang kegelisahan mahasiswa gitu, antara cewek cowok di kampus, satu aktivis, satu kuliah, satu pengennya Kak kamu tuh pengennya nggak usah
ngurusin organisasi lah. Ada aja idenya, gitu. kayaknya pengalaman pribadi ya. Iya, itu lebih historis ya kan, historis. Jadi itu sebagai ilustrasi saja. Tapi akhirnya kemudian saya sekarang ini memilih lebih kepada konseptor. Menjadi penulis naskah gitu kan. Kalau main paling-paling ya kalau memang saya di booking main, saya layak, saya main. Kalau enggak. Terus satu lagi mungkin karena ini sesi terakhir ya, Mbak. Iya. Khusus untuk Fortas lagi nih, saya harus PR-nya banyak banget. harus kita trigger juga nih. Banyak organisasi yang lahir tanpa di-manage dengan baik. Ini menjadi catatan Pak Yosep nih. Yeah. Nah, di situ Fortas harus diperlukan seorang konseptor yang tahu secara organisasi, kemudian manajer organisasi juga paham, sehingga database yang tadi kata Mbak Nada, kemudian ada yang tadi Pak Sukri, ada regenerasi supaya alumni-alumni tetap melatih, betul. Tetap harus dibina oleh Fortas. Nah, kalau itu tidak lakukan, mungkin saya orang pertama yang akan keluar dari Fortas. Gitu, menolak, mengajak kawan-kawan, sudahlah, nggak usah percaya lagi sama Fortas, sama aja yang kemarin gitu kan. Gitu. Pak Yosep, silakan closing statement kita. Ya, saya ingin menyampaikan satu gitu loh. Ketika sudah ada wadah, ketika sudah ada kepercayaan, ya, mari kita berjalan gitu. Tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Tidak ada waktu untuk menunggu. Mari kita bangun bersama-sama. Saatnya kita bangkit, saatnya kita maju. Saatnya kita maju bersama-sama gitu. Bersama-sama. Berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait. Tapi satu sih sebenarnya saya penasaran juga sih Pak Yosep dari tadi. Gimana sih kalau mau jadi aktor, aktris teater? Tanyanya senior nih, masih bisa nggak saya ngelamar ya? Pengen. Sebetulnya mudah kalau pengen jadi aktor. Satu, datang ke Fortas. Syaratnya. Ya, artinya sebetulnya kita dilahirkan sudah punya rasa, kita dilahirkan sudah punya kemampuan, tinggal kita punya semangat. Semangat adalah 50%. 50% dari sebuah keberhasilan. Kuncinya cuma itu. Saya kira itu yang terpenting, Mbak. Ya, yang penting semangat. Semangat dulu. Kalau sekolah juga gitu ya Kak Imron ya, syaratnya ya, kalau sekolah untuk bentuk teater ini. Kalau sekolah sebenarnya natural saja, artinya ketika setahu saya dari beberapa guru yang sekarang sudah melakukan, mereka rekrutmen itu mulai dari penerimaan siswa baru, kan ada hobi tuh, hobi seni apa gitu, kemudian kita kumpulin yang sastra-sastra, yang tari-tari, yang olahraga-olahraga. Nah, saya pikir kalau di sekolah sebenarnya lebih mudah ya untuk ini. Hanya saja mungkin problemnya tadi, pembina itu sangat minim sehingga ini harus dimaksimalkan ke depan. Itu aja, Mbak. Oke, baik. Inilah yang menjadi sebuah PR besar bagi Fortas ya, sama-sama untuk bisa merangkul semua stakeholder agar bisa sama-sama mengembangkan teater. Terima kasih Kak Imron, terima kasih juga Pak Yosep. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita sudah membahas tentang teater, mudah-mudahan ini salah satu bentuk wujud upaya kita untuk membangkitkan semangat teater lagi khususnya di sekolah-sekolah. Saya Nada Nasyaya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.